Oke ya, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Hari ini saya akan sharing terkait tentang bagaimana punya penghasilan dari digital marketing ya. Nanti ada dua sesi. Sesi pertama saya akan menjelaskan tentang materi. Sesi kedua saya akan jelaskan bagaimana dapat cuan dari digital marketing. Bagaimana menjadi seorang affiliate khususnya di Jabis. Ya. Oke, saya mau kenalan dulu teman-teman ya. Perkenalkan nama saya Rofik. Biasanya saya jarang kenalan ya. Tapi karena sistem membuat saya harus kenalan, mau nggak mau saya harus kenalan ya. Teman-teman, saya eh, owner dari komunitas Japnus ya, yang saat ini sudah lebih dari 3 ribuan ya. Salah setiap hari bertambah komunitasnya, komunitas jago bisnis ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang digital marketing, teman-teman bisa di komunitas Japnus. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ya, selamat datang, welcome. Kami punya visi ingin mencetak ya digital marketer ya yang ada di seluruh Indonesia. Kami ingin mencetak bagaimana SDM Indonesia itu mandiri ya dengan digital marketing. Seperti itu visi kami ya teman-teman ya. Ini salah satu beberapa kenalan saya, nggak perlu saya sebutin ya. Anda screenshot sendiri, baca sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini guru-guru saya ya. Saya banyak belajar sama Pak Mardi Gowi, terus Kang Dewa, Adi Ginanjar, Pak Jamil Zaini ya, Coach Armala ya. Ini salah satu mentor-mentor saya yang insya Allah sampai sekarang ilmunya saya pakai. Nah, yang terakhir saya belajar sama Ko Denny Santoso ya. Jadi mentor saya banyak teman-teman. Salah satunya Denny Santoso yang mengajarkan ini gurunya para guru digital marketer ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang saya belajar kemana aja sih? Ya, teman-teman bisa belajar ke Ko Denny Santoso. Anda bisa belajar sama Kang Dewa Eka. Anda bisa belajar sama mentor-mentor saya yang luar biasa ya. Oke, teman-teman. Kenapa kita harus digital marketing, teman-teman? Oke, kenapa kita harus digital marketing? Ya, coba. Pertama, tidak mengenal ruang dan waktu. Seperti malam ini, 26 orang di ruangan ini. Insya Allah kita benar-benar saling support, saling belajar. Ya. Yang dua, tidak perlu banyak modal. Ya. Pangsa pasarnya luas. Dan tren ke depan bakalan naik. Ya. Bisnis online ke depan bakalan naik. Dan hemat biaya operasional. Jadi poinnya teman-teman, kenapa? Kenapa teman-teman harus duduk di sini? Kenapa Bu jenengan nggak hijrah ke digital? Kita akan ketinggalan, Bu. Ya. Jadi cukup jelas alasan kenapa ada Zoom karena kita ingin mengikuti tren masa depan, ya. Nah, ini salah satu studi case ya. Ini salah satu mitra Jabis Gresik. Beliau bisa menjual 300 ton produk fisik hanya dalam 2 minggu. Hanya dengan menggunakan eh, SEO atau menggunakan Google, gitu kan? Seperti itu. Ya, ini salah satu buktinya. Nah, 200 ton produk fisik hanya dalam 8 hari. Nah, ini salah satu hasil-hasil yang ada di komunitas kami. Ya, saya menyebutnya di komunitas Japnus. Jadi mulai sekarang Bu Ana gitu kan, 2025 ini energi baru. Perhatikan materi saya selalu beda Bu Ana ya. Karena sekarang saya membawa nama komunitas dan saya membawa nama organisasi namanya Japnus ya. Nah, teman-teman, dua tipe pelaku bisnis online di sini teman-teman ya. Nah, jadi pertama adalah ya tadi kata Pak, butuh waktu lama, ya, rumit, mahal. Nah, ini berarti mindsetnya gitu kan. Jadi digital marketing itu ya 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 kita asumsikan mudah gitu loh ya. Jadi kita harus merubah mindsetnya ya. Jadi teman-teman, digital marketing itu ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah sosial media, kedua adalah search engine ya. Yang ketiga adalah marketplace. Saya ulang ya. Jadi digital marketing itu ada tiga. Pertama adalah sosial media, kedua adalah search engine, ketiga adalah marketplace. Jadi digital marketing itu luas banget, sangat luas. Ya kan? Lalu Bu Diana, nah sosial media, search engine, marketplace. Jadi kalau teman-teman, saya ulang ya, kalau teman-teman itu ada tetangga kok marketplace-nya itu rame, jangan FOMO teman-teman. Jadi nanti mulai dari nol terus itu loh, ya. Nanti tahun 2021 mulai dari nol, 2002 mulai dari nol, 2003 mulai dari nol. Terus kapan expertnya itu ya? Ya. Ada TikTok tren mulai lagi dari awal. Apalagi mulai dari awal lagi ya. Maka temukan teman-teman Anda itu main di industri yang mana gitu ya.
Nah, ini ciri-cirinya. Ya, silakan di screenshot atau dicatat ya. Nah, kalau kalau produknya sosial media itu adalah minat. Ya, silakan dicatat ya. Kalau search itu kebutuhan, kalau marketplace itu pilihan. Nah, saya akan sharing tiga itu, teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman, ya, kira-kira teman-teman sekarang Kalau eh bisnis kebutuhan yang mana, pakai yang mana? Sosial media, Gus. Sosial media. Jangan salah pilih ya. Jadi yang menjadi masalah itu Anda salah tempat gitu. Ya. Saya itu punya salah satu alumni di komunitas kita itu ada namanya Teta Medica gitu kan. Omsetnya itu 1 bulan 1 miliar teman-teman. Hanya mengandalkan Google gitu loh. Mengandalkan SEO gitu loh. Leadnya sehari bisa 100, sehari bisa 50 gitu loh, gitu kan. Dan itu menggunakan media gratisan loh. Dia menggunakan teknik SEO gitu. Terus saya tanya beliau, kenapa kamu nggak ngiklan? Ya market saya itu di Google kok. Orang yang butuh hipnoterapi itu orang-orang yang butuh, yang nyari di Google, betul nggak? Jadi Budiana, ya, sekali lagi, jangan berkecil hati. Semua platform itu punya market. TikTok punya marketnya, Facebook punya marketnya, YouTube punya marketnya, semua ada marketnya. Ya. Jadi mulai sekarang kebuka ya, misalnya ya, Bu Sri Ramadhani ya. Yang mana nih? Coba ayo komen. Aku mau tahu aja di. Ayo komen-komen yang mana. lu kenapa sih dengan tambah? Lu kata saat dibilang lu kan Budiana jelas sosial media, udah jelas. Ya, ya. Tapi kalau nanti Budiana punya klien, itu kan kliennya itu adalah sedot WC atau jasa AC, ya jangan disuruh ngiklan Budiana gitu. Menggunakan Google Ads, menggunakan SEO gitu loh, ya kan? Oke. Nah teman-teman, apa bedanya SEO sama SEM gitu kan? Kalau SEO itu adalah proses untuk meningkatkan peringkat pencarian di halaman satu dengan organik. SEM itu adalah Search Engine Marketing, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Ya, jadi kalau Search Engine Marketing itu adalah salah satu cara meningkatkan peringkat pencarian dengan memasang iklan. Oke, teman-teman harus tahu bedanya. Oke, ini teman-teman sambil contoh ya teman-teman. Oke, tadi mana ya? Oh, hilang-hilang. Bentar-bentar. SEO sama SEM. Oke ya. Jadi teman-teman cek bisnis teman-teman kira-kira ada nggak di Google. Sekarang teman-teman kita praktek yuk. Praktek. Bisnis teman-teman sekarang dicari ada nggak di Google. Ini salah satu punya saya nih teman-teman ya. Nah ini jabis.id ya. Misalkan ya pelatihan digital marketing Lamongan. Nah kita ada di halaman 3 Google. Itu namanya SEO. Nah, terus hipnoterapi Sidoarjo ini Teta Medica ini salah satu mitra jabis juga. Nah sekarang beliau ada di halaman 1 Google. Masya Allah ya luar biasa ya. Teman-teman kira-kira mau nggak bisnisnya itu ada di halaman Google? Hmm? Tahu, Bob. Kalau kemarin itu kan kita kan belajarnya kan sosmed gitu kan. Sosmed. Teman-teman ya. Nah, keuntungan menggunakan SEO apa sih gitu kan? Keuntungan menggunakan SEO apa sih? Keuntungannya adalah meningkatkan kunjungan baik ke situs ataupun ke toko Anda, gitu kan. Yang ketiga adalah mempromosikan penjualan yang menarik bagi calon pelanggan. Ketiga adalah bisnis Anda mudah ditemukan. Jadi kalau bisnis Anda itu tidak ada di Google, berarti Anda belum menjalankan digital marketing, gitu guys. Bu Ana kira-kira ketika ngetik apa di Blitar, mau apa yang mau dioptimasi Bu Ana? Ya. Itu walaupun maksudnya kayak jualan di Shopee, jualan di TikTok itu juga muncul di Google gitu maksudnya. Ya itu kan udah aku bilang. Udah bilang kan. Tadi kan kalau di Shopee kan pilihan, gitu kan. Kalau ini kan search, ya yang atas tadi loh Bu Diana, Bu Ana, yang ini tadi loh. Nah, ini Iya. loh. Jadi Anda jangan dibentur-benturkan gitu loh. Ya, Anda mau main Shopee tapi pengen ada di halaman satu Google. Beda karakter, Pak. Beda behavior, ya. Makanya pertahankan, ya, pertahankan gitu kan. Ya. Kan udah saya bilang, ya, Bu Diana, Anda buspos aja media sosial. Indonesia itu ada 6 juta UMKM. Anda ngambil 1% aja, Bu Diana. Itu Udah keliling tuh udah capek, Bu Diana. di Google udah ada tuh coach nama Diana, Google Search, ketik Diana Sagita muncul. Ya itu kalau untuk personal branding. Soto Sama. ya? Ah, itu personal branding, sosial media oke gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. oke ya. Jadi ini sering salah dalam penempatan. Jadi optimasinya menggunakan marketplace, tapi produknya itu cocoknya di sosial media gitu loh. Nah, kenapa ya, teman-teman ya? Kalau mau mau jual produk digital, ya, platform yang cocok itu sosial media gitu.
Kalau mau jualan produk dibutuhkan, yang paling cocok adalah search engine. Tapi kalau produknya pilihan adalah marketplace. Hmm, Cakep ya poinnya ya. Oke. dapat. Nah, jadi kalau udah paham seperti ini teman-teman, tinggal ayo sekarang. Jadi kan gini, saya ini kan hampir setiap malam kan sharing tuh, ya, ya walaupun gantian nanti ada trainer. Tapi kan materinya beda-beda gitu. Kemarin kita Facebook Ads. Nanti teman-teman akan menyimpulkan secara utuh. Bu Diana udah mulai utuh tuh. Bu Ana udah mulai utuh tuh. Oh, ternyata di dalam marketing itu seperti. Sehingga kita tuh nggak FOMO gitu loh. Ya nggak gupui gitu loh. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke ini tadi. Keuntungannya apa? Nah, problemnya teman-teman, bingung mulai dari mana, malu tidak bisa jualan. Ini yang menjadi masalah. Maka dari itu solusinya apa? Nah ini ya. Lihat Bu Diana, materi slide saya. Bu Diana coba lihat pola saya. Ajar urutannya gitu kan. Nah, clear. Satu, siapin benih. Dua, siapin konten. Siapin lahan. Rajin menanam. Rajin dipupuk. Panen. Ini organik. Jadi malam ini saya mungkin lebih banyak 50% organik, 50% iklan. Ya biar teman-teman kebuka tuh mindsetnya. Jadi kalau Anda itu berharap ada yang WA gitu kan. Terus sementara Anda itu nggak pernah menyiapkan benih, itu akan menjadi masalah gitu. Nah, Budiana kan membuat benih eh, fanspage group gitu kan. Itu benih ya. Terus ditanam. Ternyata followernya 29.000. Berarti make sense gitu loh. Antara menanam, antara menanam dengan memetik itu make sense. Tapi kalau Anda itu pengen metik, ingin memanen tapi nggak pernah posting itu menjadi masalah gitu. Logikanya dari mana gitu? Anda nggak pernah iklan, kok nggak ada yang masuk ya WA saya ya. Nah, Anda pernah iklan nggak? Enggak. Waduh itu perlu ke rumah sakit tuh kayak gitu. Ya. Tapi kan saya kan ingin dapat banjir order. Iya, Anda pernah menanam nggak? Enggak. Saya setiap hari gitu kan, selama sebulan terakhir itu berbagi. Terus aku berharap tuh ada lead masuk tuh. Mas Rofi gitu kan. Aku mau dong diajarin digital marketing. Make sense gitu loh. Karena setiap hari aku berbagi tuh. Ya. Tapi kalau misalkan Anda nggak pernah sharing, nggak pernah posting, nggak pernah buat akun, nggak punya pernah buat YouTube dan sebagainya. Terus leadnya dari mana? Itu logikanya kan. Logika berpikirnya seperti itu ya. Ini sesederhana banget. Saya menyampaikan ini sesederhana banget. Benihnya apa? Kontennya apa? Lahannya apa? Rajin menanam apa? Rajin dipupuk, habis itu dipanen. Udah. Panen itu adalah calon pembeli. Dipupuk itu namanya dioptimasi. Menanam itu namanya rajin diposting. Menyiapkan lahan itu membuat akun. Oke? Jelas. Sekarang, apa itu SEO gitu kan? SEO. Nah, SEO itu adalah bagaimana bisnis kita ada di halaman satu Google dan orang itu mau mencari kita. Itu kata kuncinya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Yuk kita praktek ya. Seperti biasa kita praktek ya. Oke, sekarang teman-teman buka Google. Yuk, HP-nya dicek. Jadi sekarang mulai sekarang Japnus perbanyak praktek dibandingkan teori. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman tuh dapat insight gitu. Bukan hanya teori gitu loh. Nah, sekarang yuk kata kuncinya apa ya? Mau dioptimasi yang mana? Silakan. Yuk, silakan ya. Nah, PR-nya satu, teman-teman, buat kata kunci ya. Contoh ya, Sabun Suki, konsultan bisnis. Anda harus punya yang namanya golden keywords. Dua kata kunci utama. Itu kata kunci master, teman-teman ya. Saya ambil contoh ya. Saya ambil yang sudah jadi aja. Ya, teman-teman nanti bisa eh, contoh lah ya. Contoh. Tim saya di kantor setiap hari kerjain ini. Saya ada homestay, terus ada persewaan baju adat itu kan. Nah, ini teman-teman ya. Contoh materinya saya ambilkan dari materi saya. Ini salah satu peserta alumni saya waktu saya ngajar ya. Ini properti. Ini salah satu marketing kit namanya ya. Nah, ini salah satu keywordnya ya. Saya ambil contoh di sini. Saya ambil contoh properti aja. Ini adalah kata kunci guys. Kita praktek yuk. Kita praktek yuk. Untuk membuat kata kunci itu ada banyak banget ya. Di sini ada menggunakan. Nah, dari sini dulu nih. Yuk, sebutin dua kata kunci. Ayo, praktek. Apa? Yuk, kita pakai apa? Tukang langganan. Berarti kita praktek di Google ya. Maaf Google. coach, bisa agak di zoomin nggak ini soalnya kecil. Oke, oke, yang Ya, ini ya. kasih. Nah, ini salah satu kerjaannya waktu waktu saya develop properti.
Waktu itu saya kasih PR, aku minta 1.000 kata kunci. Jadi dia menggunakan kata kunci, 2 kata kunci. Pertama, perumahan syariah dibagi menjadi perumahan syariah Surabaya. Ini kata kunci semua. Perumahan Islami. Ini keyword tool, keyword seeker. Nanti tak kasih tool ya caranya ya teman-teman ya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Yuk kita praktek ya teman-teman ya. Jadi Bu Diana nanti kalau jenengan udah bergabung di Jabi, kompleks banget ya. Nanti jenengan akan tahu dunia yang sebelumnya ada digital marketing kecil, ternyata luas banget. Belum lagi strategi funnel, strategi ini. Wow. Dan di Jabi Allah akan menyiapkan semuanya itu ya. Saya luangkan semua energi saya untuk belajar. Nah sekarang teman-teman PR-nya membuat seperti ini. Minimal dimulai dari 2 kata kunci dulu. Ayo komen. Ya, silakan. Yuk, 2 kata kunci apa? Bu Diana? Anak Apleng, Gus. Oh, Tanah kafling. Tanah kafling ya, tanah kafling ya. Oke, kafling. Nah, tanah kafling ini teman-teman, spasi A. Berarti di sini tanah kafling Alam Sutra. Tanah kafling Ambarawa. Itu adalah orang yang ngetik dengan kata kunci itu. Terus sekarang B. Kenapa di situ kok ada Banyuwangi, Benowo, Bangil? Berarti ada orang yang membutuhkan produk itu. Dapat ya teman-teman ya? Praktek yuk, praktek yuk. Teknik yang pertama. C, D, sampai Z. Praktekin, tak kasih 1 jurus. Udah? Udah? Kalau udah, saya sudah gitu coba. Oh, yang sudah komen saya sudah gitu. sudah, Gus. Oke. Sekarang tak kasih 2 jurus ya. Tak kasih 2 jurus. Ah, di sini menggunakan keyword seeker. Keyword seeker. Ketik Google. Ini pakai tool ini. Bu Diana nanti pakai aja ini Bu Diana. Keyword seeker. Nah, keyword tool IO boleh, keyword seeker boleh. Nah, teman-teman gunakan apa namanya tadi? Anak Apleng. Pak apa tadi namanya Pak Juari? Keyword planner ya, ya coach. Apa? 2 kata kunci tadi apa? Tukang langganan. Tukang. Belum ada Tukang kayaknya. langganan. Nah, teman-teman akan muncul semua nanti. Banyak. Habis itu Kurang disimpan. spesifik, kurang Ya. spesifik ya coach kayaknya. Teng 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 teng. Ya. Langganan tukang sampah, tukang ojek langganan, tukang sayur langganan, tukang langganan. Itu adalah kata kunci, guys. Hmm. Oke. Nanti tinggal di save aja. Disimpan nanti akan muncul, tinggal di copy, direvisi. Dapat insight-nya, teman-teman? Itu Ya, Coach, dapat. Nah, sekarang pakai ChatGPT juga bisa. Ya. Hmm. Pokoknya seandalan lah ya ChatGPT ya. Nah, buatkan ya gitu ya. Kamu adalah seorang digital marketer yang expert pengalaman. Tolong buatkan 100 kata kunci. Apa tadi, Pak? Tukang apa, Pak? Langganan. Tukang langganan ya. Jadi kalau teman-teman tak kasih PR membuat 1.000 kata kunci sanggup? Sanggup, Gus, kalau gini, Gus. Kalau kita mikir sendiri, puyeng ini, Gus. Nah, nanti tambah lagi. Anda lakukan ini 10 kali, udah 1.000, betul nggak? Pengecatan luar, tukang kayu murah, perbaikan jendela, tukang bor, dan sebagainya. Ya, oke teman-teman, jurus pertama sudah bisa belum? Masih banyak jurus ya, tapi nggak tak sampaikan malam ini ya. Jurusnya nanti saya share ke. Setelah jurus yang pertama, ya tadi ada 8 jurus ya, cuma tak keluarin cuma 2 jurus saja. Nah, teman-teman, Anda bisa pakai riset di semua platform. Boleh, dimanapun berada ya. Sekarang, eh, step yang pertama, silakan Anda tanyakan. Silakan praktek membuat kata kunci, setiap kata kunci, tiap kota dan wilayah. Bisa, teman-teman. Ya, ini tinggal setiap kata kunci. Oke, ya. Dapat ya, teman-teman ya. Pokoknya ya. Berarti ada marketnya nggak? Aku feeling saya ini Pak Joli jadi digital marketer habis ini ya, feeling saya. Insya Allah coach. Mudah-mudahan ilmunya nih berkah buat orang banyak. Kalau enggak saya lanjut yang kedua. Jurus yang kedua. Ya saya ada 9 jurus soalnya. Lanjut, Coach. Lanjut ya. Oke, sekarang jurus yang kedua. Jurus yang kedua. Ada membuat email. Ya, ini saya pikir email saya lompatin ya, karena semua orang bisa ya. Tapi kalau teman-teman nanti ikut kelas, nanti kita praktek buat email. Ya, di sini siapa yang tidak pernah buat email? Atau yang sudah punya email, silakan komen.
Saya yakin di sini udah punya semua. Lanjut ya. Teman-teman kalau bisa, ya, passwordnya tuh ditulis. Kadang emak-emak itu kadang ngawur ya. Udah buat akun gitu kan. Terus tak tanya, Bu, mana akunnya? Lupa password, Bu, gitu kan. Nah, saya tidak mau terulang 2 kali ya, gitu. Sampai Saya tak banget. buatin judul. Iya, ketawa-ketawa kayaknya Saya banget pengalaman itu. pribadi ini, ya. Jadi mulai sekarang saya tidak percaya sama emak-emak yang hafal password. Saya masuk di Japus susah passwordnya, Coach. Sebenarnya disamain semua kok, semua sama. Nah, maka dari itu, mulai sekarang dirapikan passwordnya, ditulis di Excel, guys. Username, teman-teman. Nah, ini nama pengguna, teman-teman. Jadi, Anda membuat username itu, ya, kira-kira sesuai dengan kata kunci yang besar, luas, dan umum. Contohnya adalah distributor, terus, ya ini contohnya. Apa kira-kira? Mulai dari, misalkan ya, produsen apa, gitu kan. Itu username. Saya tuh punya ini, teman-teman. Aku punya homestay di Trenggalek, Bu eh, Anak. Itu coba dicek. Hmm. Homestay Pantai Mutiara. Ya, Oh, Homestay di Pantai Mutiara. mana? Itu saya nomor 1 tuh di Instagram tuh. Ya. Jadi ketika username-nya itu kata kunci, maka berpotensi Anda untuk masuk di SEO-nya, SEO-nya Instagram atau SEO-nya platform. Dapat ya, teman-teman ya? Jadi ini organik banget. Ini Bu Diana nyambung nggak sama materi Bu Diana nih? Hah? Nyambung banget, Coach. Ini bisa Tetap butuh diputar-putar, Bu. gitu ya. Ya, materi ini habis itu kan pas banget sebenarnya. Ini secara fundamental ya. Oke, sekarang. Oke ya, teman-teman ya. Praktek membuat username. Ayo, username apa? Terus yang kedua judul, teman-teman. Nah ini, ya, judul. Teman-teman, ini saya punya guru namanya Pak Agus Piranhamas. Ya, kebetulan saya alumni alumni Sanat Piranhamas gitu kan. Teman-teman eh, tidak salah menjalankan judul seperti ini, tapi tidak menggunakan ini juga nggak ada masalah. Tapi bagi untuk pemula, saya rekomendasi menggunakan pola ini. Teman-teman tolong dihafal ya, praktek ya. KB, BK, KK, KT, nomor WA. KB, BK, KK, KT, nomor WA. Apa itu? Terus bagian Kata bombastis, buying keywords, kata kunci spesifik, kota tertarget, nomor WA. Itu namanya judul. Jadi nanti kalau teman-teman mau buat pelatihan, Budi Anak ya, terlaris pelatihan digital marketing Kota Bogor ya, nomor WhatsApp 08123. Jelas perintahnya. Bisa praktek? Ayo, silakan praktek. Yang sudah praktek silakan. Yang mau komen silakan. Ayo. Siapa yang mau dicoba? Ayo, Budiana bisa dibantu tuh teman-teman kira-kira. Contoh ini ya, terpercaya call 085. Ini level 1 teman-teman ya. Saya aliran branding, saya juga aliran spam. Jadi kalau teman-teman lihat iklan saya menggunakan Jabis, saya juga menggunakan pola ini. Kalau ini tuh kita nggak butuh branding, tapi butuh cuan. Yang penting orang klik WA. Yang penting informasinya sampai ke audiens gitu. Oke ya. Nah, silakan praktek membuat judul. Siapkan judul tiap kota dan wilayah atau kota. Sesuaikan dengan goal SEO perusahaan. Fokus persiapan sebelum optimasi. Siapkan file yang rapi, bisa Excel maupun spreadsheet. Buat folder tanpa judul, tandai judul yang sudah diposting. Oke. Nah, saya ambil contoh ya, teman-teman ya. Saya ambil contoh, misalkan ini. Ini adalah 100 judul, 100 postingan, teman-teman. Ini satu bisnis ya, gitu ya. Nah, misalkan di sini nih. Oke, misalkan eh judul. Nah, misalkan ya. Siapa yang sudah punya seperti ini komen saya coba. Jangan-jangan Anda ngawur kayak judulnya. Yang rapi lah gitu loh. Nah, ini ya. Saya buka slide-nya. Silakan teman-teman praktek judul. Saya ke sini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah salah satu judul yang menggunakan tadi. Nah, oke. Bisa diterima teman-teman? San macam mana San? Oke. Ya, oke ya. Kita lanjut. Terus di sini judul, teman-teman. Judul. Ya, judul. Nah, terus deskripsi. Nah, ini deskripsinya. Anda bisa menggunakan deskripsinya ini ya. Nah,
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kayak gini misalkan. Pelatihan digital marketing, ya kan. Klik nomor WhatsApp, kata kunci di sini usaha Anda apa, pemasaran digital marketing bersama Jago Digital Sidoarjo, training office Jago Digital penubuhannya, nomor WhatsApp. Udah. Jadi ini memang basic. Ya, Anda boleh modif, tapi ini basic. Jadi kalau Pak Ahmad Juwari ini amati tiru modifikasi, lebih enak gitu Pak Juwari ya. Ini sama seperti yang ada di e-course 9 mantra. Betul nggak teman-teman? Yang udah nonton siapa? Oke. Nah, di sini tag, tanda. Oh, udah selesai. Nah, sekarang kita praktek teman-teman. Ya, kita praktek. Jadi setelah kita punya senjata nomor 1 sampai nomor 7, maka selanjutnya kita akan praktek. Kita mau pakai yang mana? Kita mau optimasi mana? Anda mau optimasi Google Set, Anda mau Blogger, Anda mau Berdu, yang mana? Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman mau menggunakan eh, Google Set juga boleh. Yang penting kata kuncinya ada oke tadi. Semakin Anda sering posting, semakin Anda ada di halaman satu Google. Kalau Anda kuasai ini teman-teman, ya dengan pola sosial media, waduh keren banget tuh teman-teman. Serius. Nah, selanjutnya kita posting, yang ke-8 posting. Jadi nomor 1 sampai nomor 7, setelah nomor 1 sampai nomor 7, ya, setelah nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah persiapan. Maka nomor 8 itu adalah posting. Kita mau praktek yang mana hari ini? Dapat ya poinnya ya? Masya Allah, ini Master Sul ini ya. Nah, Master Sul ini salah satu owner dari Theta Institute ya, Theta Medica. Beliau omsetnya miliaran hanya dari Google teman-teman ya. Kita undang beliau ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini jasa pendampingan bisnis Anda. Nah, ini adalah kata kunci semua. Semua kata kunci semua nih di sini. Kata kunci, kata kunci, kata kunci, kata kunci. Semua kata kunci. Masukkan judul sesuai dengan kata kunci. Selanjutnya deskripsikan Anda gitu kan. Sama, semua sama. Semua sama. Ya. Terakhir eksekusi evaluasi. Nah, teman-teman, kita undang Master Sul. Halo Master Sul. Cek, cek. Mana Master Cek Sul? cek. Master Sul, bisa ceritakan nih gimana tuh Theta Medica bisa nomor 1 di halaman Google itu ya. Silakan, Master Sul. Nah, beliau itu owner dari Theta Medica ya. Saya cek semua kata kunci tentang hipnoterapi dihajar sama beliau ya. Ampun, ampun, kompetitor tuh ya. Semoga ini nggak ada kompetitor, Master. Ya, aman, aman. Tolong yang punya hipnoterapi mundur dulu. Ya, ini teman-teman cek ya, sekaligus dikenalin lah ya. Ini mitra saya Surabaya sama Jember beliau tuh ya. Mitra saya, partner saya, mentor saya, teman ngopi, teman cangkruk gitu kan. Silakan Mas Sul. Theta Medica atau hipnoterapi. Lubuk Linggau aja coba. Lubuk Linggau. Nah, Linggau apa ya? Acak aja deh. Hipnoterapi Lubuk acak Linggau. ya. Ah, acak ya ini. Hipnoterapi Lubuk Linggau coba. Ada nggak Ini sih? nih, nih. Ini Banyuwangi nih. Nah, kok bisa di halaman 1? Dan ini runtut loh. Maksudnya itu Bekasi nomor 1, 512 kota itu Oh, hampir nomor 1. Saya tuh di luar nalar itu ya. Itu diapain gitu kan. Ya, sama Jabis itu kan itu ya. Nah, oke. hmm. Nah, ayo request kota mana coba? Sebutin. Acak ya, Master ya. Boleh ya? Ayo Coba kota mana? hipnoterapi Lubuk Linggau. Nah, mana itu? Lubuk Lubuk Linggau ya. Coba aja. Iseng aja hipnoterapi Lubuk Linggau. Sumatera. Sampai Sumatera udah. Masya Allah. Coba cek aja. Barangkali Jaya, ada kita kan nggak ngerti juga nih. Si. Jayapura ada nggak, Oh, Master hipnoterapi Sul? nomor 1 bos, bos. Ampun, ampun. Ya, saya itu kenal dekat sama beliau, ya. Dan saya juga salah satu partner ngobrol ya sama beliau. Silakan, Master Sul, supaya teman-teman tuh dapat inspirasi gitu kan. Silakan, Master Sul. Apa ya? Jadi yang saya lakukan ya seperti kayak Coach Rafiq sama persis. Jadi tahun dulu hipnoterapi itu kan gini teman-teman. Hipnoterapi itu kan dikucilkan lah. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi layanan kesehatan mental yang dikucilkan kenapa? Karena di di psikologi saja, di psikolog aja itu masih pro and kontra. Dianggap kurang ilmiah jadi gitu. Sedangkan waktu itu di Indonesia memang belum ada jurnalnya. Sehingga saya waktu itu berpikir gimana caranya bisa mengedukasi masyarakat. Tapi saya tidak melakukan ini, tidak melakukan
Google dulu, saya awareness dulu pakai Meta ya. Jadi kalau pakai Meta itu saya los-losan tuh. Oh, terus namanya awareness ya kalau misalkan ada lead itu syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, memang tujuannya itu. Nah, begitu kita awareness terus, orang mulai sadar tentang kesehatan mental, baru kita mapping. Mapping kesehatan mental di seluruh Indonesia, kami ada, jadi gitu. Nah, akhirnya liputan-liputan media itu berdatangan, jadi gitu. Liputan media nasional ya, itu berdatangan dengan sendirinya tanpa kita bayar, itu kita malah dibayar. Jadi itu sih. Terus prosesnya berapa lama? Search engine optimization pengalaman saya pribadi memang tidak instan seperti Meta. Tapi dipastikan dulu memang produknya itu cocok untuk orang mencari solusinya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan sandal, langsung di Google, itu bisa cocok, bisa tidak. Kalau jualannya cuma satu nggak cocok, retail. Tapi kalau jualannya kodian, pakai skala besar, itu cocok. Karena orang mindsetnya adalah mencari. Jadi itu sih. Oke, teman-teman, itu aja ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.